Pada video kali ini, saya akan mengisahkan salah satu sultan dari dinasti Utsmaniyah, dan si sultan ini salah satu sultan yang terkenal dari seluruh sultan dinasti Utsmaniyah ataupun kekhilafahan Utsmaniyah, yaitu Sultan Abdul Hamid II. Beliau ini adalah sultan ke-34 dari dinasti Utsmaniyah, dan bagi kalian yang belum tahu banyak nih mengenai dinasti Utsmaniyah, sejarahnya, kapan terbentuknya, insya Allah nanti akan saya buatkan video-video singkatnya mengenai sejarah dinasti Utsmaniyah. Sultan Abdul Hamid II naik tahta pada tanggal 31 Agustus 1879, dan beliau menduduki tahta sebagai seorang sultan dan sekaligus menjadi khilafah umat Islam di seluruh dunia pada kala itu selama 33 tahun lamanya. Cukup lama juga ya. Sultan Abdul Hamid terkenal sebagai pemimpin yang sangat bijaksana, sangat tegas, dan juga pintar. Ya, beliau tegas banget, apalagi ke para lawan-lawan politiknya. Beliau tegas banget. Dan juga beliau sangat sayang kepada rakyatnya. Beliau sangat mencintai rakyatnya. Dan beliau itu tidak pandang-pandang bulu, mau rakyatnya dia itu agama Islam, agama Kristen, dari suku Arab atau dari bangsa Yahudi, tidak dikasih selama si rakyatnya ini berada di bawah naungan Kesultanan Utsmani dan di bawah kekhalifahan Sultan Abdul Hamid. Dan satu hal yang sangat dikagumi oleh rakyatnya terhadap Sultan Abdul Hamid ini adalah Abdul Hamid sering banget belusukan, seperti beberapa pemimpin kita yang sering belusukan. Bahkan istri dan anak-anaknya si sultan yang tinggal di sana, mereka nggak tahu kapan dan kemana si sultan ini saat belusukan. Saking menjaganya untuk tidak sombong, tidak riak, beliau keluar dari sana secara diam-diam untuk melihat keadaan rakyatnya. Ada anak terlantarkah? Kalau misalnya beliau melihat anak yatim ini terlantar di jalan, beliau kasih rumah, disekolahin. Kalau misalnya ada orang yang homeless, yang nggak punya rumah, beliau kasih rumah di area istana. Kalau mungkin sekarang kita sebut sebagai rusunawa atau rumah subsidi kali ya. Tapi zaman-zaman itu semuanya gratis, nggak ada embel-embel harus bayar fee ini, fee itu, segala macam. Itu yang dikagumi rakyatnya terhadap Sultan Abdul Hamid ini. Dan Sultan Abdul Hamid pun adalah seorang fans berat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat-sangat cinta kepada nabinya, dan beliau selalu bersolawat setiap hari beliau solawat. Pernah ada kejadian mengenai beliau lupa solawat, nanti akan saya buatkan video itu sangat menarik sekali, bahwa harta kekayaan dia atau harta jabatan dia itu tidak sebanding dengan kesalahan saat dia lupa bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sultan Abdul Hamid ini, beliau ini sangat cerdas, Masya Allah, sangat mudah bagi Allah. Kalau Allah mau ngasih kecerdasan ke orang, ke hambanya, sangat mudah banget, kun fayakun, langsung cerdas ke orang. Saya akui si Sultan ini sangat cerdas berpolitik, berstrategi. Pada video ini saya sisipkan cuplikan dari serial TV-nya Sultan Abdul Hamid ini. Jadi di cuplikan tersebut itu mereka sedang memperingati hari jadi 20 tahunnya Sultan Abdul Hamid sejak naik tahta. Jadi pas si Sultan naik tahta pada tanggal 31 Agustus 1879, itu 20 tahunnya itu diperingati oleh mereka. Jadi pada saat proses perayaan itu diundang semua bangsawan, diundang semua duta besar negara-negara Eropa, negara-negara Barat, dan juga para menteri, para pasha itu, kalau mungkin kita ke skala menteri kali ya, atau mungkin staf khusus atau apa ya, pokoknya intinya itu pasha. Nah, saat prosesi berlangsung ada percakapan menarik
Jadi ada salah satu duta besar dari negara barat, dia nanya ke teman di sampingnya tuh, kalian tahu si temannya ini bilang apa? Jawab apa? Dia bilang gini, sekarang mendingan cuma nyium bendera. Dulu ambasador-ambasador negara barat ataupun negara luar ataupun duta besar itu bukan nyium bendera, tapi nyium kaki para sultan. Semua yang kita punya, harta, kedudukan, tahta, jabatan, semuanya nggak ada yang kekal. Tanggal 27 April 1909 Sultan Abdul Hamid turun tahta. Jadi selama 33 tahun berkuasa sebagai sultan dan sebagai khalifah, beliau harus turun tahta dengan cara yang tidak mengenakan sama sekali, karena saat itu terjadi revolusi di Turki dan juga intrik-intrik politiknya negara-negara barat, terutama negara-negara kolonial di Eropa yang mau menggerogoti wilayah-wilayah Kekaisaran Utsmani. Dan juga ini nih, dan juga saat itu para pemimpin-pemimpin Zionis, salah satunya adalah Theodor Herzl, dia terus-menerus merongrong ke Abdul Hamid, ingin minta sepetak tanah untuk kaum Yahudi katanya, karena kaum Yahudi saat itu diusir di mana-mana. Di Eropa diusirin, terus di daerah Rusia diusirin juga. Jadi si Theodor Herzl ini nih minta belas kasihan ke Abdul Hamid untuk minta sepetak tanah di Palestina untuk kaum Yahudi itu. Selalu Abdul Hamid selalu menentang, nggak boleh, saya nggak mau menjual tanah itu, tapi kalau umat Yahudi mau ke sana untuk ziarah silahkan, tapi jangan pernah memiliki atau merampas tanah Palestina, terutama Yerusalem, karena sudah dibebaskan dulu oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Walaupun si pemimpin Zionis ini selalu menawarkan uang segala macam ke si sultan untuk membeli sepetak tanah katanya yang di Yerusalem, tapi selalu ditolak oleh Abdul Hamid. Dan sekarang itu nggak sepetak lagi, tapi luas banget sekarang. Insya Allah saya akan membuat video-video perjalanan Sultan Abdul Hamid dalam memimpin dinasti Utsmaniyah dan juga sebagai khalifah. Nanti saya akan buatkan video-video selanjutnya yang penuh rintangan, yang penuh ujian, yang penuh hambatan, dari mulai merongrongnya kaum Zionis yang katanya minta sepetak tanah di Palestina, dan juga menggerogotnya para negara-negara kolonial di Eropa, dicampur tangannya keluarga Rothschild. Kompleks banget. Kalian harus pantengin video-video selanjutnya mengenai Sultan Abdul Hamid ini. Saya Rival, mohon pamit dan mohon maaf apabila ada informasi yang kurang sempurna, karena hakikatnya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pantengin terus YouTube channel Soldier of Peace untuk kisah-kisah luar biasa Sultan Abdul Hamid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.